lokasi CSR dan kita akan melakukan tebar semai perdana di lokasi cetak sawah rakyat. Baik, next pendataan pertanaman padi khusus. Kenapa kita harus melakukan pendataan pertanaman padi khusus? Karena kita tahu bahwa ada beberapa padi atau varietas tertentu yang memang secara khusus ada yang sudah selesai kita bisa produksi, ada juga yang belum bisa kita produksi sehingga masih menggantungkan dari penyediaan dari impor. Nah, kita harus pahami semua bahwa kemarin pun sempat ada impor 1.000 ton terkait dengan beras khusus yang memang nanti kita coba seperti apa gambaran kenapa Indonesia atau kita yang swasembada pangan sudah mau launching swasembada pangan tapi masih impor. Sebenarnya kalau dari FAO swasembada pangan itu kemampuan suatu negara mencukupi sampai dengan angka 80% dari total kebutuhan itu sudah masuk kategori swasembada. Nah, ini kita memang hampir nol, tidak ada impor. Dan kemarin impor 1.000 ton, ini sebenarnya sudah luar biasa swasembada pangan kita, bahkan kita sudah bisa menyimpan stok beras hampir di 3 juta ton, bahkan tahun sekarang kita targetkan tambah menjadi 4 ton, bahkan 1 juta ton kita dorong untuk ekspor. Artinya memang kita sudah sangat masuk kategori swasembada pangan berdasarkan FAO. Kita tahu bahwa Perpres 61 tahun 2024 kita sudah membuat namanya neraca komoditas yang menjadi kementerian menjadi pembina sektor diwajibkan menyusun rencana pasokan komoditas. Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku pembina sektor komoditas beras yang kita bahas saat ini harus selalu melakukan updating data rencana produksi beras, khususnya beras khusus yang kita bahas saat ini. Beras khusus itu apa? Beras ketan, aromatik, dan tarabas. Kita sudah melakukan rakornis yang memang diselenggarakan tiap eh, dari kelompok Pokja lintas kementerian lembaga. Pokja itu di bawah Menko Pangan. Nah, untuk bisa memastikan bahwa produksi dalam negeri, baik secara jumlah, kualitas, benar-benar bisa terpenuhi. Lanjut, yang menjadi latar belakang kenapa harus kita lakukan pendataan beras khusus. Next, bisa dilanjut. Nah, kita Pokja sebelumnya, Pokja pemenuhan kebutuhan pangan memang ini lebih kepada fungsi koordinasi untuk memastikan bahwa seluruh pendataan kebutuhan produksi beras khusus ini bisa kita penuhi. Ketua Pokja terdiri diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Wakil Ketuanya adalah Pak Dirjen kami, Pak Dr. Insinyur Yudi Sastro, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dan bersama Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, dan kita juga untuk bidang produk tanaman pangan menjadi domain dari Direktur Jenderal Tanaman Pangan, khususnya yang kita bahas di beras khusus ini. Lanjut. Bisa dilanjut. Nah, neraca komoditas memang kita pastikan bahwa data dan informasi yang membuat situasi konsumsi eh, dan produksi komoditas tertentu untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masyarakat penduduk, baik untuk pangan ataupun keperluan industri.
dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Ini yang disebut dengan neraca komoditas. Selanjutnya neraca rencana pasokan ada rincian data dan informasi terkait pasokan suatu komoditas yang berasal dari ketersediaan stok ataupun hasil produksi. Nah, tujuan neraca komoditas tentu bagaimana kita melakukan penyederhanaan dan transparansi terkait dengan perizinan ekspor impor yang didasarkan atas kondisi stok pangan untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan industri, sehingga nanti proses eksekusi rekomendasi impor ini dari neraca komoditas. Terus menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor impor. Nah, nanti kalau kita insya Allah bisa mencapai produksi tertentu 4 juta ton plus 1 juta ton tambahan di tahun 2026, jadi neraca komoditas pasti surplus, nanti akan kita bisa pastikan ini kita bisa ekspor 1 juta ton beras dunia lainnya. Memberikan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sekali lagi, neraca komoditas ini sudah pasti bahwa terdapat unsur-unsur kepastian berusaha, kepastian penyerapan tenaga kerja terkait dengan total produksi, karena kita bisa menghitung berapa komponen tenaga kerja yang bisa masuk dalam aspek produksi khususnya beras. Menjamin ketersediaan barang konsumsi, tentu ini jaminan luar biasa bagi seluruh warga negara Indonesia, penduduk dan bahan baku bagi industri, untuk kepentingan industri. Mendorong penyerapan komoditas yang memperhatikan kepentingan petani, nelayan pembudidaya, petambak garam, dan pelaku usaha mikro dan penghasil. Nah, kita lanjut bagaimana sih, apa sih beras khusus itu? Next, beras khusus itu memang menurut Permentan 48 tahun 2017, beras khusus itu adalah beras yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Beras khusus kita bagi dalam 6 kelompok saat ini, yaitu beras ketan, beras merah dan beras hitam, beras untuk kesehatan, beras organik, beras indikasi geografis, beras varietas lokal, dan beras tertentu yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ini kategori beras khusus. Kalau beras-beras umum yang kita bisa produksi, ya insya Allah kita sudah canangkan swasembada dan kita bisa. Dari 6 kategori itu nanti ada beberapa yang memang masih belum bisa kita penuhi produksinya. Sambil nanti berjalan kita coba untuk bisa pastikan pemenuhan, kalau bisa seluruh kepentingan beras, baik beras khusus, beras umum, kita bisa penuhi dalam negeri. Ini sangat luar biasa. Next-nya, sedangkan kebutuhan beras khusus kita sudah data juga berapa beras khusus untuk mendukung terkait dengan kebutuhan konsumsi dan kebutuhan industri. Beras ketan ini untuk varietas beras ketan ada IR65, terus ada Usi, Ketombo, terus ada ketan hitam, terus Ciasem, Impari 25, Opak Jaya, dan Paketi, dan lain-lain. Nah, next ini tayangannya beras aromatik, merupakan beras dengan aroma khas dan mutu yang tinggi, dengan aroma yang wangi pada jenis-jenis tertentu, karena adanya senyawa volatil alami, yaitu 2-asetil pirpiolin, dan contoh beras aromatik contohnya adalah Celebes dan lain-lain. Terus beras Tarabas adalah beras merupakan varietas Japonica yang dikenal yang pulen. Beras Tarabas ini memiliki kadar amilosa yang rendah di kisaran 17,73% dan karakteristiknya nilai nasinya sangat pulen dan cocok disantap dengan sumpit nasi seperti di Jepang. Dan kita sudah produksi 11 kebutuhannya 11.500 ton untuk ketan, dan Japonica 65.200 ton, untuk jasmine 28.000 ton. Next.
Nah, ini untuk Tarabas Japonica, spesifikasinya sudah tadi saya sampaikan. Ini sumbernya dari BRMP Padi ya sekarang. Kalau dulu BRMP Padi, paling next, beras aromatik, istimewanya ciri khas wangi, aromanya bisa pandan, dan kaya varietas lokal, nilai ekonomi tinggi, peluang pasar domestik yang tinggi, dan ini juga permintaan ekspornya juga sangat tinggi. Lanjut, varietas unggul padi aromatik, contohnya, dan ini varietas yang sudah dilepas Intanur, terus ada Mentik Wangi, ada juga Situ Patenggang, dan ada Giliran. Ini yang juga ada Hipa, ada Batang Gadis, ada Segara Anak, dan Projo Lele. Ini masuk dalam varietas unggul padi aromatik. Nah, ragam wangi beras aromatik ada sementara ini 6. Ada wangi pandan, sereal, butter, creamy, sweet, dan green. Contoh-contoh aroma pada varietas padi aromatik itu ada di next selanjutnya. Ketan Bilatung, Sintanur itu rasanya wangi sereal, batang gadis sereal. Next. Nah, untuk potensi beras aromatik, kita pada beras Hadir, premium. mohon izin Bapak, suaranya agak kurang terdengar Bapak, suaranya Eh, kecil. siap, siap, siap. Baik, Sudah, terima kasih Pak. sudah terdengar ya? Masih agak Sudah jauh Pak? jauh. Iya. Halo, tes. Nah, Sudah jelas? ya baik Pak, sudah. Oke. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan tidak mengganggu di perjalanannya. Jadi beras premium ini harganya cukup tinggi ya, dibanding dengan beras biasa untuk yang aromatik ini. Sehingga untuk petani-petani, penyuluh-penyuluh yang mendampingi petani ini menjadi peluang usaha yang cukup potensial untuk dikembangkan, dan ini juga menjadi potensi untuk ekspor ke depannya. Segmen pasarnya cukup luas, diminati, dan ini menjadi kunci sukses kalau memang pasarnya terbuka, masih sangat terbuka karena kebutuhannya masih cukup banyak. Nah, pasokan yang kita bisa uh, penuhi untuk beras khusus ini, next, ini yang memang menjadi catatan bahwa kita sudah bisa memenuhi beberapa beras khusus yang kategori 6 tadi. Beras ketan dari kebutuhan 11.000, kita sudah bisa memproduksi sekitar 204.000 ton. Artinya aman untuk pemenuhan kebutuhan. Tidak perlu lagi kita impor beras ketan. Beras aromatik itu dari total kebutuhan tadi sekitar, eh, hampir 28.000, di sekitar kisaran 11 ribuan, ini kita bisa penuhi 15.000. Beras Tarabas juga kita sudah bisa penuhi, dan kalau beras umum dari produksi yang kita catat harian itu 32 juta ton. Nah, untuk bisa memastikan bahwa pemenuhan atas kebutuhan beras khusus ini, tentu kami minta penyuluh-penyuluh bisa melakukan pendataan pasokan produksi beras khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Apabila pasokan beras khusus dalam negeri tidak mencukupi, maka ini memang di dalam neraca komoditas akan kita rekomendasikan untuk impor. Namun bila pendataan kita bisa maksimal, para penyuluh memastikan bahwa nanti di neraca komoditas bisa kita pastikan tidak sampai terjadinya impor atas beras khusus tersebut. Nah, ini sementara ini memang kita masih sulit untuk melakukan pendataan, dan di kesempatan ngobrol hari ini saya sangat konsen untuk bisa hadir sehingga kita bisa dapatkan informasi pendataan dari penyuluh terkait dengan pertanaman beras-beras khusus yang tadi sudah saya sebutkan klasifikasinya.
Nah, beras ketan sendiri sudah 2 tahun tidak impor. Nah, sementara ini memang kita coba batasi impor beras khusus sesuai dengan surat Pak Dirjen Tanaman Pangan bahwa kita sudah bisa memproduksi di posisi surat tanggal 1 Desember 2024 bahwa beras umum kita mencapai 32 juta ton, ketan 204 ribu, dan beras aromatik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kita perbaiki di dalam sistem informasi nasional neraca komoditas terkait dengan tambahan beras khusus tersebut produksinya. Lanjut. Nah, rencana pasokan untuk tahun 2026 kita akan memberikan terkait dengan revisi pasokan 2026 karena adanya penambahan target produksi dari rencana awal dengan berbagai macam pendekatan program dan kegiatan, dan salah satunya adalah bantuan benih pada tayangan kita akan kami sampaikan. Itu dari tahun 2025 kemarin ditargetkan 32 juta ton untuk beras umum, kita alhamdulillah bisa mencapai 34 juta ton. Nah, tahun 2026 kita tetapkan 34 juta ton untuk beras umum. Beras umumnya 33 juta ton dan beras khusus sekitar dengan rincian beras ketan, japonica, dan jasmine di caption. Dan ada perubahan terkait dengan target revisi produksi. Dan untuk beras bahan baku industri 1 juta ton, sementara kita revisi menjadi 917 ribu. Dan ada jagung, untuk jagung target produksi 18 juta ton, dan kita harapkan ini dari tahun kemarin 16 juta. Yang terdiri dari jagung pakan 17 juta dan jagung pangan 1 juta, kita revisi jagung pangan sekitar 1,5 juta. Penetapan rencana pasokan ini dikelola atau diampu oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan kita paling lambat pada bulan Oktober kita tentukan untuk rencana pasokan ini sehingga bisa memastikan kalau ada koreksi-koreksi rencana produksi di dalam neraca komoditas akan diupdate secara berkala dalam triwulan. Peluang usaha bagi petani untuk bekerja sama dengan industri atau taker, karena ini sudah ada rencana pasokan. Nah, beras pecah pun biasanya dibutuhkan untuk industri dan khususnya untuk pembuatan tepung dan bihun pakan ikan. Lanjut. Nah, untuk rencana pasokan total beras 2026 per provinsi bisa dilihat, Bapak Ibu penyuluh yang berada di masing-masing wilayah bisa nanti mendapatkan data dan informasi untuk target rencana pasokan yang dirinci per provinsi. Nah, untuk beras khusus, ini kita ada di 9 provinsi, next. Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan. Kami minta dari rencana pasokan ini, tolong bisa dilakukan pendataan, dibantu oleh penyuluh untuk melakukan pendataan terkait dengan target dan rencana produksi yang sudah kita petakan berdasarkan surat Pak Dirjen Tanaman Pangan. Lanjut. Sedangkan untuk rencana pasokan beras aromatik tahun 2026, ini ada di 7 provinsi, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan dengan rencana produksi per bulannya seperti yang tertera. Ini juga kami minta untuk bisa dikawal oleh teman-teman penyuluh di wilayah yang sudah kita sebutkan dalam tabel ini. Nah, lanjut untuk rencana pasokan beras umum yang menjadi target LTT dan luas panen produksi ini dari 33 juta ton, ini tersebar di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia, 38 provinsi yang ini juga menjadi target LTT. Ya, harian kita rekod dari data pendataan dari dinas ataupun pendataan dari penyuluh melalui Puslu, ini dalam kerangka laporan LTT. Begitupun juga nanti di dalam laporan
beras khusus juga nanti bisa dimasukkan dalam laporan LTT. Lanjut, pendataan untuk beras khusus ini tidak harus setiap hari. Pendataan dapat dilakukan 2 kali minimal, saat musim tanam dan saat panen. Pendataan dapat dilakukan bersamaan dengan pendataan LTT. Dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan bagi petugas dinas pusat terkait dengan pendataan dan kepastian pasokan. Mungkin MONEF-nya, monitoring pasokan, dilakukan setiap bulan yang kita lakukan bersama Kementerian Koordinasi Pangan. Dan surat dirjen meminta untuk jadwal tanam, luas pertanaman, jenis varietas, petani pelaku usaha, dan luas panen nanti untuk bisa dilaporkan. Itu terkait dengan pendataan pertanaman beras khusus. Nanti data beras khusus agar bisa diinput next di Bitly kita seperti yang ada pada tayangan berikutnya. Lanjut. Nanti bisa di-sharing saja untuk bahan tayangan sehingga bisa menjadi pegangan bagi seluruh penyuluh. Kita melanjutkan ke bagaimana mekanisme CPCL, bantuan benih. Kita tahu bahwa saat ini dengan bergabungnya penyuluh pertanian menjadi pegawai pusat, diterbitkanlah Permentan 2 tahun 2026 terkait dengan bagaimana mekanisme usulan CPCL dari level bawah sampai kepada pengampu kegiatan. Usulan CPCL ini di masing-masing eselon 1 hampir sama menggunakan mekanisme 2 jalur. Yang pertama adalah secara existing dari dinas tetap diberikan ruang X untuk melakukan pengusulan. Nah, di dalam aktivitas bantuan benih, lanjut, kita memang ada kelompok-kelompok bantuan benih yang memang kita sediakan untuk bisa mendukung tadi capaian pasokan beras. Nah, apa saja di dalam kegiatan bantuan benih ini kita bagi menjadi 8 kelompok bantuan benih. Bantuan benih totalnya 2,5 juta hektar. Ini memang kalau dari target tanam sekitar 17 juta hektar atau tahun kemarin 20 juta hektar, ini hanya dalam kisaran 11% bantuan benih. Artinya memang tidak semua area pertanaman sebelumnya ini dilakukan bantuan benih, sehingga mungkin sebagian memang diberikan untuk diharapkan dari swadaya untuk menjadi bantuan benih untuk OPLA yang sudah dilakukan tahun 2025 agar segera diusulkan kembali untuk bisa mendapatkan bantuan benih di tahun kedua. Nah, kita harus tahu, Bapak Ibu penyuluh, bahwa kegiatan OPLA dan cetak sawah ini bantuan benihnya diberikan selama 2 kali dalam 2 tahun, 1 kali dalam 1 tahun, tidak 2 kali dalam 1 tahun atau 2 musim, tidak, tapi 1 tahun 1 kali. Nah, harapannya bantuan benih untuk OPLA ini diberikan pada saat di musim non-reguler atau adanya penambahan indeks pertanaman. Nah, kalau di kegiatan cetak sawah juga sama, diberikan selama 2 kali dalam 2 tahun. Kalau cetak sawah kan pasti IP-nya baru 100, sehingga diberikan pada saat pertanaman dilakukan. Begitupun nanti dengan OPLA 2026, itu diberikan bantuan setelah pasca konstruksi, dan cetak sawah 2026 juga pasca konstruksi, tapi masih mendapatkan hak atau bantuan benih pada tahun 2027 yang tadi saya sebut. Nah, yang 2025 nanti tidak lagi di tahun 2027 untuk mendapatkan bantuan.
Nah, OPLA yang tahun 2025 atau OPLA 2024 sebagai contoh, di tahun 2026 tidak lagi mendapatkan bantuan dan dia masuk dalam kategori pertanaman atau lahan reguler. Nah, di reguler ada kita berikan bantuan 823.000 hektar. Ini lebih kepada bagaimana kita mendorong percepatan tanam di lokasi-lokasi yang memang belum tercapai target untuk LTT-nya. Nah, kalau opla, cetak sawah, padi gogo itu memang luasannya disesuaikan dengan luasan program. Padi kayak giji itu juga disesuaikan dengan luasan program. Di samping bantuan benih padi, kita juga ada bantuan jagung dan sereal lainnya, yaitu jagung untuk 1 juta hektar, tapi arahan Pak Menteri ini menjadi catatan, pada saat nanti penyuluh ada usulan CPCL jagung, ini jangan melakukan pertanaman jagung di lokasi LBS atau lahan baku sawah. Diharapkan di lokasi pengembangan baru, Pak Menteri. Untuk sorghum 2.500 dan untuk gandum 1.000 hektar. Lanjut. Bagaimana mekanisme pengusulan CPCL-nya? Yang ini harus bisa menjadi perhatian. Bahwa saat ini eh, usulan CPCL bisa dilakukan melalui dua jalur. Dengan adanya penyuluh bergabung ke pusat berdasarkan Permentan 2 tahun 2026, mekanisme penyaluran bantuan benih masih tetap bisa diusulkan melalui dinas. Jalur dinas dari Poktan ke dinas di KCD, PTD dinas, terus nanti diusulkan melalui dinas kabupaten, surat usulan, namun untuk CPCL tetap penyuluh melakukan verifikasi dari simultan. Terus dinas pertanian mengusulkan surat persetujuan dan ujungnya yang melakukan verifikasi adalah Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian. Nah, melalui jalur penyuluh, nanti penyuluh dari tingkat bawah, di penyuluh di wilayah binaan masing-masing, mengajukan ke Katimker, dokumen usulan CPCL itu, Katimker melakukan verifikasi, berita acara usulan CPCL, berita langsung diusulkan ke Ketua Kelompok Substansi Penyuluh yang ada di BRMP, dan melakukan berita acara verifikasi untuk eh, diusulkan kepada BRMP, dan BRMP melakukan verifikasi lebih lanjut. BRMP menetapkan SK penetapan usulan CPCL, SVTCM, dan usulan, baru nanti disampaikan ke eselon 1, ke kami, untuk dilakukan verifikasi dokumen, baru penetapan CPCL, dan baru penetapan. Untuk sebagai informasi, untuk bantuan benih ini khusus, karena bantuan benih ini, benih bukan tidak bisa masuk dalam barang persediaan. Perlu dicatat, Bapak Ibu sekalian, tentu saya minta bantuan kepada penyuluh. Bantuan benih diutamakan adalah benih-benih in situ, benih-benih yang tersedia di lokasi masing-masing. Kita harapkan informasi ketersediaan stok benih in situ juga kami peroleh sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan percepatan tanam, sehingga proses distribusi, proses transportasi tidak terlalu memakan waktu. Kita tahu bahwa perpindahan benih antar provinsi harus dilakukan uji mutu yang membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Perpindahan benih antar pulau harus ada uji karantina dan perlu waktu sekitar 14 hari. Sehingga kita upayakan kalau teman-teman penyuluh yang mengusulkan bantuan benih juga dapat diinformasikan terkait dengan ketersediaan benih in situ. Tentu benih-benih yang memang sudah terdaftar di PPSB, sudah dalam proses sertifikasi. Jadi diharapkan kami upayakan semaksimal mungkin penyediaan benih, rumusnya adalah in situ. Kalau memang ternyata tidak bisa memenuhi ketersediaan di beberapa provinsi stok benih in situ, tentu kita akan upayakan mengirim atau menggeser benih-benih dari lokasi yang terdekat, dengan harapan tadi bisa proses uji mutu, pertimbangan karantina dan lain-lain, terutama di daerah Papua, beberapa provinsi yang masih memang stok benihnya belum memenuhi terkait dengan kebutuhan, ya kita coba dorong. Nah,
ini para penyuluh agar bisa menjadi perhatian terkait dengan penyediaan benih in situ. Dan kita harapkan ke depan juga dilakukan proses penangkaran untuk memaksimalkan kebutuhan benih. Harapan saya pada saat penyusunan IRDKK, kebutuhan pupuk, teman-teman penyuluh juga sudah memikirkan bagaimana penyediaan benihnya. Bukan hanya mengharapkan benih dari provinsi lainnya, dan bukan hanya menyusun rencana kerja, rencana definitif kebutuhan kelompok dari hanya kebutuhan pupuknya saja, tapi diharapkan juga disiapkan kerangka bagaimana penyiapan kebutuhan benih. Lanjut. Nah, ini contoh terkait dengan kelengkapan pengusulan CPCL yang sudah ada beberapa BRMP. Lanjut. Ini nanti bisa diunduh terkait dengan dokumen-dokumen kelengkapan apa saja yang memang dibutuhkan dalam proses penyaluran ataupun usulan CPCL bantuan benih. Next. Jadi catatan kami terkait dengan bantuan benih untuk sesuai dengan surat edaran yang sudah kami sampaikan terkait dengan benih-benih yang tidak mencukupi atas dasar ketersediaan stok di dalam wilayah tersebut, minimal kita minta untuk pengusulannya 2 bulan. Karena tadi saya perlu proses untuk e-katalog versi 6 10 hari, dan kalau benihnya tidak tersedia dengan varietas-varietas yang diharapkan, kita meminta teman-teman penyuluh bisa minimal 2 bulan sebelum jadwal tanam. Jadi kekuatan usulan CPCL bantuan benih adalah memastikan penyuluh untuk mendekati kepastian jadwal tanam dengan kategorisasi tadi. Kalau CPCL untuk opla tentu di bantuan benihnya di peningkatan IP. Kalau cetak sawah ya sudah pasti setelah lahan siap, olah lahan sudah bisa dilaksanakan, segera mengusulkan bantuan benihnya. Dan kebetulan untuk tahun 2026 ini kami mengambil kebijakan untuk kegiatan cetak sawah dan kegiatan opla berdasarkan pengalaman evaluasi tahun 2026, ada beberapa lokasi yang bantuan benihnya sampai saat ini belum dilakukan pertanaman. Kami tahu bahwa ada beberapa hal terkait dengan proses penyiapan lahan dan konstruksi yang memang terjadi perubahan jadwal tanam. Nah, sehingga kami mengambil kebijakan untuk tahun 2026, konstruksi opla dan cetak sawah pada saat dilakukan kontrak dari Direktorat Jenderal LIP, kami langsung teman-teman penyuluh agar mengusulkan usulan CPCL-nya. Sehingga kontrak CPCL bantuan benih atas dasar kontrak konstruksi opla dan cetak sawah. Dan bila mana memang di tengah jalan ada pembentukan brigade pangan karena kegiatan opla dan cetak sawah diwajibkan terbentuknya BP sebagai brigade pangan sebagai pengelola lahan selanjutnya, ini nanti di tengah jalan bisa dilakukan revisi terkait dengan CPCL-nya. Namun kalau memang tidak terbentuk ya sampai dengan masa tanam ya CPCL bantuan benih tetap akan dikelola oleh kelompok tani. Jadi kita untuk bantuan benih karena kita tidak bisa menyediakan proses barang persediaan, sehingga kita bisa melakukan pola dengan cara kontrak dari CPCL yang ada dulu. Karena saya pernah di Badan SDM, dalam kerangka penyusunan brigade pangan juga perlu waktu. Nah, untuk konsolidasi dan lain-lain. Nah, sehingga nanti daripada menunggu proses penyiapan benih, proses kesiapan di lapangan, kami melakukan kebijakan bahwa kontrak yang ada berdasarkan CPCL dulu yang ada, nanti tim penyuluh bisa melakukan perubahan CPCL atas dasar kelompok penerima dari kelompok tani ke brigade pangan, karena penyuluh pun sebagian besar di sini menjadi penyuluh pendamping brigade pangan. Itu mungkin Bu Febi, Bu Lili yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Semoga bisa dipahami oleh para penyuluh karena memang ini sebenarnya menu hari-hari biasa penyuluh menangani kegiatan pertanaman, mengawal bantuan benih, mengawal pertanaman, dan catatan kami mohon nanti pada saat benih ini ada masa edarnya. Masa edar benih itu hanya 6 bulan. Jadi pada saat kontraknya melewati masa 6 bulan untuk masa edar, segera penyuluh bisa melakukan revisi CPCL untuk mendukung menggeser bantuan benih opla atau cetak sawah untuk mendukung pertanaman di reguler. Itu dimungkinkan karena untuk pengamanan, untuk mengamankan seluruh proses bantuan benih bisa termanfaatkan ditanam di daripada benih itu masa edarnya habis. Terus kalau memang ternyata penyuluh juga mendampingi proses konstruksi, mudah-mudahan di proses konstruksi itu ada masa waktu selesainya konstruksi atau perkiraan selesainya konstruksi itu di bulan apa dan bisa diprediksi